Jadi yang mana awalnya untuk mutahayyirah atau muqtadah ghairu mumayyizah, yang lupa akan semuanya, yang seharusnya dia tuh setiap sholat wajib mandi besar, ini nanti ketika dia ingat satu hal yaitu waktu berhentinya darah, maka yang diwajibkan untuk mandi besar hanyalah waktu di mana dia ingat waktu itu terhentinya darah. Jadi misal di waktu terbenam dia paling ingat di situ karena dia langsung mandi ketika pas waktu itu, misal pas ada acara kemudian dia suci langsung dia mandi. Itu nanti di saat dia mengalami hal seperti ini, di bulan selanjutnya dia mengalami keluar darah yang melebihi batas maksimalnya haid, maka ini nanti yang mana asalnya dia diwajibkan mandi setiap akan sholat fardu, ini nanti dia diwajibkan mandi di saat waktu berhentinya darah saja. Untuk sholat yang lainnya ini nanti dicukupkan dengan wudhu. Jadi misal dia tadi ingatnya di waktu matahari terbenam, maka dia diwajibkan mandi di saat matahari terbenam saja. Untuk waktu sholat isya, subuh, duhur, dan asyarnya nanti itu, dan asarnya itu nanti dicukupkan dengan wudhu saja. Tapi ketika itu dia ingat akan waktu terhentinya darah, itu masih bisa ada keringanan seperti itu. Tapi kalau dia memang tidak ingat semua sama sekali, itu nanti hukumnya seperti mutahayyirah. Ini yang pembagian yang kelima, yang mana yaitu muqtadah ghairu mumayyizah, yang akan lupa, yang mana lupa akan semuanya, baik adatnya, kadar lamanya, waktunya, keluar dia lupa semua. Yang selanjutnya itu yang keenam, yaitu muqtadah ghairu mumayyizah, yang dia itu ingat hanya dalam kadar lamanya, bukan waktunya. Dia cuma ingat berapa hari lama dia mengeluarkan darah, tapi dia tidak ingat itu tuh keluarnya di waktu kapan, seperti itu. Jadi misal dia tuh ingat kalau yang bulan kemarin dia tuh memang mengeluarkan darah sampai 7 hari, tapi dia tidak ingat ini mulainya kapan gitu. Dia ingat itu cuma keluar darahnya tuh di 7 hari awal, sama yang dia ingat di mana tanggal 1 di awal bulan dia itu sudah keluar darah. Kemudian di tanggal 6 ini nanti dia juga ingat bahwa dia sudah mengalami siklus haid. Maka di mana hari nanti yang dia yakini sebagai haid ini nanti sudah dihukumi haid, seperti itu. Kemudian jika nanti misal dia meyakini bahwa di awal bulan dia masih mengalami siklus suci, masih mengalami keadaan suci, belum mengeluarkan darah, yang dia ingat misal keluar darahnya itu pas di tanggal 6-nya saja, ini nanti maka yang dihukumi sebagai haid itu adalah yang pasti ya, dimana dia yakin mengalami haid itu dihukumi haid, dan yang mana dia yakin masih mengalami keadaan suci itu nanti dihukumi suci. Untuk tanggal di antara kedua hari yang dia yakini haid dan suci itu nanti dihukumi seperti halnya orang istihadah. Dan yang terakhir hukum untuk muqtadah ghairu mumayyizah, yang mana dia kalau yang tadi sebelumnya dia tuh ingat hanya dalam kadar lamanya, tapi dia tidak ingat kapan waktunya mulainya terus akhirnya sampai kapan. Itu nanti yang terakhir itu kebalikannya, yang mana muqtadah ghairu mumayyizah yang satu ini dia itu ingat adatnya hanya dalam waktunya tapi bukan kadar lamanya. Jadi yang dia ingat tuh cuma dia ingat bahwa kalau di awal bulan dia itu tuh mengalami haid, tapi dia tidak ingat berapa harinya dia mengalami haid. Jadi ketika seperti ini, maka nanti yang pasti dihukum haid adalah di tanggal 1 awal bulan, karena dia ingatkan di awal bulan aku sudah mengalami haid. Di situ di ini 1 hari semalam tanggal 1 ini nanti sudah dihukumi haid, itu yang sebagai keyakinan dia haid. Kemudian untuk tanggal 16 sampai 30 ya, di separuh hari yang ke belakang itu nanti dihukumi sebagai suci, meskipun dia mengeluarkan darah, ya memang hukumnya istihadah, tapi untuk dalam hitungan secara detail pakai angka nanti dia ditulisnya suci, nanti biar mudah untuk kita memperhitungkan ketika darah ini masih berlanjut beberapa bulan. Kemudian untuk yang
Tanggal 2 sampai 15 itu nanti dia dihukumi seperti mutahayyirah, di mana setiap waktu sholat dia wajib melaksanakan mandi besar. Ini untuk ketujuh hukum mustahadah. Saya anggap sudah cukup ya untuk hukum-hukum orang yang mengalami istihadah. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada hukum-hukum yang umum untuk orang mustahadah. Kalau yang sebelumnya kita membahas 7 hukum itu 7 hukum untuk menentukan sholatnya seperti itu, atau cara sholatnya, perhitungan sholatnya, untuk menentukan haidnya yang mana, istihadahnya yang mana. Jadi untuk menata sholatnya yang mana yang harus dikodok dan yang mana harus melaksanakannya, seperti itu. Untuk yang ini kita membahas hukum umum tuh seperti halnya perkara-perkara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum al-amatu kang umum lil mustahadati keduwene wadon kang istihadah. Takhlifu bedani opo al-mustahadatu sopo al-mustahadatu wong kang istihadah anil haidi saking wadon kang haid lan nufasai lan pira-pira wadon kang nifas. Jadi di sini kenapa dikatakan beberapa hukum umumnya seorang mustahadah atau orang yang malam istihadah? Karena hukum umum untuk orang yang malam istihadah itu beda dari orang yang mengalami haid maupun nifas. Fal mustahadatu utawi wadon kang istihadah iku yajibu wajib alaiha ing atase mustahadah apa antu soli yen to salat sapa mustahadah wa salatuha utawi salate mustahadah iku sahihatun sah wala qadha lan ora ana qadha iku mawujud wala qadha lan ora ana qadha iku wajib alaiha ing atase mustahadah. Wa idza hala lan ing dalem nalikane manjing apa ar-ramadhanu wulan Ramadan yajibu mongko wajib alaiha ing atase mustahadah apa asaumu poso. Jadi di sini berbedanya hanya tipis sih perbedaannya. Maka dari itu di awal saya mengatakan bahwa dia dihukumi selayaknya orang istihadah. Iya, dia juga dihukumi selayaknya orang haid juga iya. Karena di sini dikatakan bahwa seorang mustahadah atau orang yang mengalami istihadah itu wajib baginya melaksanakan sholat. Kalau untuk orang haid kan dia gugur kewajiban sholatnya dan juga tidak mengkodok. Jadi kalau untuk orang haid dia benar-benar sudah lepas kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika nanti darah itu berhenti dan dia bersuci, maka kewajiban itu tetap menjadi tanggungan dia. Kalau untuk orang istihadah, meskipun darah ini keluar maupun berapa lama maupun seberapa derasnya, ini nanti tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Meskipun nanti dia dalam keadaan perjalanan ya, musafir, maksudnya dalam perjalanan nggak di rumah, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Kemudian untuk sholatnya orang istihadah itu hukumnya sah dan tidak wajib diqadha. Jadi ketika dia mengalami istihadah atau mengalami keluar darah, dia melaksanakan sholat, baik nanti cara dia melaksanakan sholat itu benar-benar benar-benar sudah sempurna, maksudnya tuh dia sudah mengusahakan meminimalisir darah tidak keluar, ini nanti atau tetap sah ya hukumnya, meskipun nanti dia sudah berusaha meminimalisir tapi darah tetap merembes atau tetap tembus ke kain yang dipakai sebelum dia takbiratul ihram, itu nanti tetap sah dengan adanya catatan seperti yang saya katakan kemarin. Kalau sudah berusaha maksimal, sudah berusaha untuk disumbat menggunakan kain atau juga pembalut, jika dia sudah berusaha tapi disumbat itu menyakitkan, kemudian saking derasnya darah tidak bisa diatasi, tidak bisa diminimalisir, ini nanti hukum yang seperti ini sholatnya tetap sah. Jadi untuk sholatnya istihadah itu tidak perlu diqadha, tidak perlu diulang. Jadi nggak harus, kalau nggak wajib ya, nggak wajib diqadha. Semisal kalian ada yang seperti itu juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dari hukum yang saya ketahui itu tidak wajib diqadha. Jadi meskipun di saat kalian melaksanakan sholat itu tetap keluar darah, itu nanti sholatnya tetap